现在想走？萧炎下手竟如此，不遵守塔内规矩，萧炎甘愿受罚。责罚10天火能。我记住你了，你给我等着！竟然不怕火毒的侵蚀，谁也不知道他身在。是。又是来找麻烦的。好，又回来了。这妮子还真是有魄力。这个水落石出。是说，魂殿。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa, hari Minggu kita gaskan buat si Babang Xiaoyan yang super overpower ya guys ya. Saking OP-nya, semua senior dia tantang guys. Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Xiaoyan dan para junior yang akhirnya berlatih di dalam ruangan pagoda pembakaran Qi. Mereka diperuntukkan untuk berlatih setengah hari saja karena ada yang namanya racun api guys. Semakin lama mereka berlatih di sana, takutnya si racun itu menumpuk di tubuh mereka dan menghancurkan tubuhnya guys. Sehingga latihan pun diselesaikan. Xiaoyan masih ingin berlatih di lantai bawah, tepatnya lantai 4. Dia pun menemukan sebuah ruangan kosong di tengah keramaian. Tapi yang tak disangka-sangka, muncullah kelompok yang diketuai oleh seorang wanita bernama Liu Fei. Merasa kalau ruangannya yang ditempati oleh Xiaoyan adalah tempat latihan pribadinya, Xiaoyan pun berusaha diusir dari sana. Tapi dia menolak sehingga terjadilah pertarungan singkat, di mana di sini Xiaoyan terus menghindari serangan dari Lena, sang pria besar guys. Dia terus menyerang, sementara Xiaoyan terus menghindar sambil menyiapkan Angry Buddha Lotus Flame. Sehingga ketika semua sudah disiapkan, waktunya untuk serangan dilancarkan dan tuar. Kita pun masuk ke intro. Setelah semua persiapan Xiaoyan sudah selesai, maka Green Buddha Lotus Flame pun dilancarkan. Tapi sebelum sempat diledakkan, Xiaoyan mendengar suara untuk berhenti dan dia pun menarik Angry Buddha Lotus Flame-nya itu guys. Walaupun itu sempat mengenai Lena sedikit dan tidak diledakkan guys. Yang ternyata itu adalah suara dari tetua He yang menyuruhnya untuk berhenti. Tentu mereka bingung kenapa ada tetua He di sini. Biasanya dia tidak peduli akan perkelahian kecil seperti ini. Liu Fei langsung mengatakan kalau ini hanyalah masalah biasa. Lebih tepatnya hanyalah perkenalan. Tapi tetua He menjawab kalau dia telat datang, mungkin seseorang bakal meninggoy. Dia juga bakal mengadili semua orang di sana dengan super adil dan menyuruh Xiaoyan untuk mematikan Green Buddha Lotus Flame miliknya dulu. Dan tentu Xiaoyan menurutinya guys. Tapi ketika prosesnya dilakukan, itu cukup membuat orang-orang di sana terkejut bukan main atas kekuatannya guys. Tentu setelah melihat itu, sang tetua He sadar kalau dia adalah Xiaoyan yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Liu Fei langsung sok-sokan sedih mengatakan guys, tempat biasa dia berlatih itu malah direbut oleh orang lain. Tak pernah terpikirkan juga Xiaoyan yang begitu kejam, padahal Lena hanya ingin melindungi dirinya dan berbicara sedikit. Liu Fei di sini sok-sokan sedih mengatakan takutnya si Lena bakalan meninggoy di sini kalau semisal tetua He tidak turun tangan. Ini orang penuh akan kebohongan guys. Bener aja habis dia nangis, itu orang langsung memberikan tatapan tajam penuh benci ke arah Xiaoyan. Muka dua ini orangnya. Tapi sang tetua He ingin tahu cerita dari sisinya Xiaoyan. Xiaoyan membahas aturan menara yang mengatakan siapa saja boleh,
memasuki ruangan selama ruangan itu kosong. Xiaoyan juga sudah membayar sesuai dengan harganya. Tapi muncullah si Lena yang berusaha mendobrak ke dalam dan mengatakan kalau ruangan itu adalah tempat pribadi milik si Liu Fei. Otomatis itu melanggar aturan guys. Tapi karena mereka bersikeras ditambah Xiaoyan yang tidak takut sama sekali, maka terjadilah pertarungan singkat. Setelah berpikir cukup lama, Tetua He menyatakan Lena yang melanggar aturan menara bakal dihukum selama 30 hari tidak boleh memasuki menara dan harus membayar energi api 30 hari, itu harus dibayar selama 3 hari. Sementara untuk Liu Fei harus membayar 10 hari energi api dalam kurun waktu 3 hari. Hukuman dia lebih ringan karena dia tidak terlibat langsung oleh pertarungan ini. Sementara Xiaoyan, dia dianggap terlalu keras dan harus membayar 5 hari energi api sebagai sebuah peringatan. Paling berat si Lena itu guys. Mantap. Itu membuat si Liu Fei tidak terima karena Lena sampai tidak diperbolehkan memasuki menara. Menurutnya hukuman kepada Xiaoyan itu terlalu ringan. Tapi Tetua He tentu mengeluarkan jurus jitu-nya guys, yaitu kalau tidak setuju boleh protes ke dekan atau tetua utama. Tentu mereka tidak berani ya guys ya. Yang pada intinya tidak boleh melanggar aturan dan hukumannya tentu bakalan berat. Tetua He memperingatkan Xiaoyan untuk tidak berlebihan saat mengobrol sama seseorang nanti. Liu Fei pun memperingati Xiaoyan untuk kejadian ini. Xiaoyan memperingatinya balik. Hanya karena dia seorang cewek, makanya tidak dia pukul guys. Beda cerita kalau dia cowok, bakalan berakhir kayak si Lena. Xiaoyan juga merasa serangan Lena tadi kalau semisal lebih cepat, mungkin dia bakalan gagal membuat Angry Buddha Lotus Flame-nya guys. Dia pun secepatnya memakan pil pemulih kekuatan. Dia juga merasa kalau dirinya harus secepatnya naik ke level berikutnya, karena di level ini sudah tidak begitu efektif baginya guys. Mantap. Di sisi lain, para tetua yang sedang berkumpul mengatakan kalau benda itu sudah tidak stabil. Takutnya beberapa tahun ke depan bakalan semakin besar dan akademi halaman dalam mereka bakal dalam masalah serius. Di satu sisi, mereka harus memperkuat pertahanan akademi. Di sisi lain juga, jangan sampai orang-orang luar mengetahui soal benda ini yang berada di dalam akademi mereka guys. Dan benda yang mereka bicarakan adalah Fallen Heart Flame. Selain membicarakan Fallen Heart Flame, mereka juga membicarakan soal Xiaoyan yang memiliki api spesial, di mana dia bisa bertahan dari racun api tanpa perlu ada rasa takut. Kehebatan Xiaoyan patutlah diperhatikan, sehingga sang tetua utama mengatakan untuk membantu Xiaoyan di masa depan guys. Karena kalau semisal terjadi kesulitan di masa depan dengan akademi mereka, mereka mungkin bisa mengandalkan Xiaoyan nanti. Mereka juga harus berhati-hati terhadap api surgawi karena itu terlahir dari roh langit dan bumi. Kalau tidak hati-hati, maka akademi mereka mungkin bakalan hancur. Api surgawi yang mereka maksud adalah Fallen Heart Flame guys. Mantap. Di sisi lain, Xiaoyan yang berlatih 4 hari 4 malam enggak makan enggak minum, tapi dia sudah mau menerobos. Mereka di sana menggosipkan si Xiaoyan yang sangat terkenal akhir-akhir ini. Dan tuar, Xiaoyan mulai dikelilingi oleh api Heart Flame. Proses pemurnian pun dimulai, tapi sayangnya usaha itu tidak membuahkan hasil.
Xiaoyan pun bertanya sudah berapa lamakah dia berlatih. Sudah 4 hari. 4 hari Xiaoyan berhasil menerobos ke Tatoushi bintang 7 guys. Itu juga membuat dia semakin penasaran seberapa cepatkah kultivasinya meningkat kalau semisal dia bisa mendapatkan tubuh utama Fallen Heart Flame guys. Pasti super cepat. Di sini aja udah cepat, gimana kalau di intinya coba? Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana. Dia melihat ada 2 orang yang membawa senjata dan ada lencana merah di dadanya guys. Xiaoyan bersiap berjaga-jaga kalau mereka berdua ini ingin menciptakan masalah kepada gengnya lagi. Tapi saat melihat Xiaoyan, mereka pun langsung tunduk dan memberi hormat kepada ketua yang sudah kembali guys. Xiaoyan yang kebingungan, dia ingin mukul pun nggak jadi guys. 是盘门的人。 Ternyata setelah Xiaoyan melawan Leina dan Liu Fei, banyak sekali murid senior yang mulai tertarik masuk ke geng Panman mereka. Salah satunya adalah kedua orang ini. Dan untuk lencana itu adalah lambang geng Panman mereka guys. Dengan lencana itu, rasa akan memiliki terhadap geng Panman tentu menjadi semakin kuat. Mantap. Ternyata selain mereka berdua, ada juga 6 penjaga yang selalu siaga dan berpatroli. Mantap ini. 头儿，您回来了。其他成员被薰儿学姐派遣，还有6人待命，应对突发情况。 Mereka semua yang bertugas juga mendapatkan 1 energi api setiap harinya ketika mereka bertugas guys. Tentu itu membuat orang-orang semakin pengen masuk ke geng Panman mereka. Jelas siapa yang gak mau coba dapat energi api ya kan? Semuanya tertata dengan begitu baik. Bahkan ada tugunya yang bertuliskan geng Panman guys. Di atasnya itu ada pedangnya si Xiaoyan. Boleh juga nih. Di sisi lain, si istri yang asik menyiram tanaman pun langsung menyambut sang suami yang baru saja pulang. Miming kapan ya? 萧炎哥哥，你可算是回来了。 Baru 4 hari ditinggalkan, geng Panman mereka sudah berkembang begitu pesat. Xiaoyan juga memiliki lencana khususnya sendiri guys. Sun Er pun langsung membawanya ke kamar dan ingin mempertemukan Xiaoyan dengan si Ling Ying. 小眼小友，别来。 Tentu Xiaoyan menjadi teringat masa lalu saat si Ling Ying membantunya guys. Sehingga dia pun bertanya-tanya, apa hubungannya Sun Er dengan si Ling Ying, kok bisa saling kenal ya? Ling Ying menceritakan selama ini dia diperintahkan oleh Sun Er untuk melindungi Xiaoyan saat keluar dari kota Wuhan. Begitu juga saat si Xiaoyan berada di Kekaisaran Jiama guys. Xiaoyan langsung berterima kasih atas semua jasa Ling Ying selama ini. Di sini Sun Er mengira Xiaoyan itu bakal marah guys, tapi ternyata tidak. 也太小瞧我了吧！ 我也只不过是奉命行事。 Alasan mereka berdua dipertemukan ternyata membicarakan soal penyelidikan para ahli di keluarganya Sun Er. Yang ternyata mereka itu tidak menemukan orang kuat yang sudah masuk ke Kekaisaran Jiama beberapa waktu lalu. Ling Ying juga memastikan kehilangan ayahnya Xiaoyan itu disebabkan oleh orang lain, bukan dari orang-orang keluarganya Sun Er guys. 的事的确与我族无关。强者在几个月前进入过加玛帝国。 Itu pun membuat Xiaoyan berpikir, pastilah ini berasal dari sekte Mystic Cloud. Dia marah bukan main. Sun Er menenangkannya dan akan meminta Ling Ying memantau sekte Mystic Cloud lebih jauh lagi. 迟早会回去。萧炎哥哥，也别太过着急，我会让人注意。 Sehingga Xiaoyan pun pamit pergi dari sana. Setelah mendengar perkataan tadi, Sun Er menilai kalau Ling Ying mengetahui sesuatu soal sekte Mystic Cloud atau sekte Yunlan. Ling Ying merasa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan orang-orang itu. 中有一些极为隐晦的来往。 Dan apa kalian tahu siapakah orang-orang yang disebutkan oleh si Ling Ying itu guys? Yes, namanya adalah kuil jiwa. Nah lo, ini bahaya ini.
Tapi apa kalian pengen lihat si Ratu Medusa yang super cakep buat dijadikan sebagai wallpaper HP kalian nih? Nih Mimin kasih lihat. Random sekali ya Mimin ya. Hai. Tapi jangan kemana-mana dulu dong, karena kita bakalan masuk ke bagai spoiler buat part 17 nih. Episode 18 untuk BTTH di minggu depan lagi ya guys, langsung saja. Jadi guys, nantinya saat Xiaoyan pergi, Sun Er memerintahkan Ling Ying untuk mencari tahu lebih jauh soal ayahnya Xiaoyan lagi. Dan tentunya sekte mistik laut beserta kuil jiwa itu bakal lebih dipantau. Di sini juga liontin peninggalan ayahnya mulai berkedip-kedip merah guys. Ini sepertinya menandakan sebuah bahaya nih. Sesuatu hal mungkin terjadi yang mengancam nyawa ayahnya si Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang ingin pergi ke kota, dia pengen membeli sebuah daun spesial gitu guys. Malah bertemu dengan salah satu senior terkuat di sana, sehingga pertarungan pun tanpa basa-basi terjadi. Ini bakal mantap ini. Kita bakal mengetahuinya di minggu depan lagi ya guys. Selesai dulu untuk part 15 BTTH Season 5. Dan nantikan lagi untuk episode terbarunya ya di hari Minggu. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.